Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala ridho, izin, nikmat, rahmah, hidayah serta dengan karomahnya kita dapat menjalankan bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu tauhid sebagai tajalli Allah menuju Tuhan awalnya diri awalnya Tuhan. Bersalam kita takkan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kepadanya selawatnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah grup 3 mancanegara Singapura yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana pada masa pelajaran yang telah lalu kita pelajari pada bab 1, di situ kita telah mendapatkan diri rahasia yang disebut diriku atau lam jalalah. Lam jalalah adalah kodrat batin tunggal bagi Allah untuk dasar menjadi al-khat atau titik temu atau kiblat dari seluruh alam. Bertajalinya diri lam jalalah menuju semesta insaniyah, insani, insanu dalam rangka hayat. Batin dan hayat inilah yang akan menjadi kodrat yang memimpin dari seluruh yang hidup yang ada di langit dan di bumi. Dikatakan lam jalalah adalah diri tersiratnya wujud ketuhanan yang diutus suatu rahasia menjadi Tuhan, berkuasa dan menguasai di muka bumi, mengatur makhluk dan semua alam sesuai dengan surat Al-An'am, yaitu pada ayat 165. Allah menegaskan bahwasan telah kuutus wujudku untuk berkuasa dan menguasai. Ini perintah Rabb namanya. Lam jalalah sudah menjadi suatu pencarian tauhid yang paling tinggi kepada wujudnya Tuhan dalam ketuhanan. Menjalankan ketuhanan, sifat ketuhanan Allah dalam perintah berkuasa dengan kata Rabb, ini adalah tujuan yang paling membutuhkan kesempurnaan. Lam jalalah dikatakan lam jalalah berawal dari lam alif. Lam jalalah sudah kita dapat di pelajaran pada masa yang lalu, tahap bab 1. Yang untuk kedua, lam jalalah ini akan kita kaji. Kenapa dia menjadi tubuh tersirat atau tubuh rahasia?
yang dijadikan wujud Allah. Dari apa asal usulnya lam jalalah ini? Di sini akan kita lihat, jangan hanya kita paham lam jalalah tapi tak paham asal usul lam jalalah sebagai kodrat diri rahasia batinnya Allah yang dijadikan sebagai wujud ketuhanan dalam mengatur isi alam dan umat. Aku ingin menjadi Tuhan, kembali kita ingat lagi, disinilah maka kujadikanlah umat. Inilah yang dikatakan diri sifat atau diri rahasia, disebut lam jalalah. Sekarang kita kupas dulu, dari mana asalnya lam jalalah yang menjadi alif lam, yaitu lam alif. Lam jalalah berasal dari dua huruf disebut dengan lam alif. Nah sekarang kalau alif dan lam alif sama-sama berkodrat tidak terlihat, lam alif kodratnya batin, lam dan alif adalah kodratnya rahasia. Kalau kita lihat rahasia dengan batin, apa bedanya? Kenapa semua tidak bisa dilihat? Kita tak bisa tengok itu alif rahasia sir. Sementara lam alif, nah lam alif juga alamnya alif berarti sir tapi kodratnya batin. Nah di sini akan coba kita tengok dulu yang akan menjadi diri rahasia itu berdasar dari lam alif atau kita sebut dengan lam jalalah. Lam jalalah berasal dari lam alif hamzah ya. Nah ini kita tengok ya, jangan lupa wujud dari lam zam alif jam sam ya itu lam alif hamzah ya adalah mim nun sin ya. Manusia adalah alam yang kujadikan di antara dua alam. Nah ini jangan lupa kaji awal ya. Pertama kita tengok dulu alif. Dari mana asalnya alif ini? Kenapa dia bisa menjadi sir atau menjadi rahasia, kodrat rahasia? Alif berasal dari kata alafa, alam batin, tapi tidak termasuk alifnya, tapi alafa. Apa yang dikatakan alafa? Sebelum alif ini diwujudkan, dia bernama alam hayat, yaitu alam jauhar. Alam jauhar adalah alam hayat, alam hidup, kosong tapi hidup. Nah ya, kosong tapi hidup, tapi tidak sukun ya, kosong tapi hidup, itu namanya jauhar. Di dalam alam jauhar Allah menitipkan satu wujud rahasia yang disebut dengan wujud kudus atau roh kudus, yaitu sebuah wujud yang sangat suci. Dan ini dulu pernah juga kita kalamkan, wujud suci yang diletakkan di dalam alam jauhar. Nah, bisa dibayangkan itu jauharnya, tiba-tiba ada rahasia di dalamnya satu, namanya wujud kudus, suatu wujud yang suci. Dalam sifat tajalli Allah, maka diperjalankanlah wujud yang suci tadi menuju derajat rahasia, menjadi kodrat nama rahasia. Kodratnya menjadi rahasia, namanya basita. Basita. Nah basita ini sebuah kodrat rahasia, dikatakan nur kudus atau dinamakan basita. Basita ini adalah nama wujud rahasianya. Wujud rahasia basita dijadikan bertajali oleh Allah menuju kodrat batin. Batin itu namanya tingkatnya wujud. Jadi kalau ada batin wujud, batin wujud ini dia bisa menjadi apa saja, bisa memunculkan apa saja, namanya saja wujud. Tapi kalau maujud tidak bisa dia munculkan apa saja,
Tapi yang bisa memunculkan apa saja adalah wujud. Nah, wujud. Itulah batin. Batin adalah asal muasal terjadinya zat. Maka batin menjadikan suatu kodrat bernama zat. Nah, zat ini disebut dengan zahir. Artinya semua yang kelihatan yang zahir itu berasal dari zat. Nah, ingat, berarti alif sampai zat. Jadi dari 4 perjalanan tadi, dalam masa basitahnya, jauhar sabitahnya tadi, basitah menuju sir, wujud, menuju batin dan zat. Jadi baru 4 langkah. Nah, yang 4 ini dinamakan alam fa, tetapi belum ada alifnya. Karena alif adalah hayat. Alif domah, alif kasroh i, itu belum. Nanti kalau sudah dia menyatu baru muncul alif itu, antara alif dengan lam jalalah. Nah, yang kedua kita tengok lam. Lam ini disebut dengan kalam sabitah. Nah, kalau tadi basita, kalau di lam jalalah sabitah. Sabitah ini artinya halus. Makanya lam jalalah ini bisa menjadi lam alif tidak terlihat karena kodratnya halus atau disebut dengan batin. Sifatnya wujud. Berarti alif dengan lam yang digabung menjadi lam jalalah itu satu sir, satu batin, lam jalalah. Nah, batin ini disebut dengan sabitah. Nah, sabitah ini halus. Nah, kalau ada yang halus, nah itu semacam itulah sabitah. Sabitah. Nah, sabitah ini mengeluarkan hayat dari diri dia. Hayat itu disebut dengan karajiah. Ya, karajiah ini adalah sebuah hayat yang bisa berupa, dan dia memantulkan hayat kepada sebuah maujud. Nah, ya, yaitu maujud. Jadi hayat ini dia pantulkan sebuah maujud. Maujud itu yang dikata rupa-rupa atau bentuk. Rupa-rupa atau bentuk. Jadi kalau digabung alif lam atau dikatakan lam jalalah, suatu rahasia tajali menuju zat dan dipantulkan oleh batin menuju sebuah bentuk karajiah. Nah, di sini kita sudah tahu berarti asal dari lam jalalah itu adalah batin. Asal dari alif adalah rahasia. Berarti sudah bertemu alif dengan lam. Nah, ini yang dinamakan lam alif. Lamnya alif berarti sudah 2 dia, lam dengan alif. Nah, kalau alif dengan lam alif, ya sama-sama rahasia, cuma yang satu kodratnya batin. Nah, disinilah kita memahami kalau 2 huruf ini dia akan bertingkah dengan 2 jalan. Karena dia hanya hurufnya sama, lam alif, la, terus alif lam il. Nah, ya, yang satu la, yang satu il. Nah, alamnya itu, hurufnya itu juga. Di dalam sifat zahir, lam alif, illa, dibacalah. Kalau dikodratkan kepada diri, alif menjadi nyawa dan lam jalalah menjadi tubuh. Kalau dilihat il, itu zahir ya. Dilihat batin, alif pada lam ada pada makom batin yaitu jantung. Jantung. Nah, jantung, lam jalalahnya adalah batin,
alifnya yang menggerakkan jantung. Dub, dub, dub. Nah, drub itu artinya Allah. Allah, Allah dalam bahasa Arab drub itu Allah. Jadi itu untuk menuju yang batin. Untuk menuju yang zahir adalah la. Untuk menuju yang batin il. Kalau il pada jantung, la pada jasad. Alif adalah sir nyawa dan batin wujud lam jalalah tubuh. Kalau kita nyatakan la il, nah, kedua-duanya la ilaha, la ilaha. Nah, kita stop, kita tidak belajar untuk seperti itu dulu. Cuma dia bisa menyatu, menjadi satu. Nanti akan kita pelajari kalau dia menyatu nanti apa jadinya. Di sini ada alif, ada sir, ada batin. Kalau sir dengan batin, sifat sir adalah alif, sifat batin adalah nun. Kalau alif tambah nun disebut an. Nah, ini diri an. Paham tak maksud saya kan? Nah gitu. Itu yang an. Nah, an adalah keakuan. Hu adalah aku. Nah, itu beda. Aku adalah aku. Tapi kalau nah, hu itu aku adalah dia. Nah, lam alif ini adalah salah satu kodrat sir tertinggi mutlak pada sebuah wujud. Kenapa? Pembentukan alam batin adalah alam manusia. Manusia adalah alam batin. Jalalahu. Nah, ingat itu yang pernah kita kaji pada bab pertama. Sekarang coba kita lihat ke papan tulis untuk dipedomani. Nanti juga akan saya kirim kepada grup. Ya, nanti akan saya kirim juga. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, kita simaklah baik-baik. Nah, sudah bisa tengok di HP-nya? Alhamdulillah sudah, Bu ya. Nah, sudah. Sudah, Bu ya. Insyaallah Bu ya, jelas Bu ya. Simak saya terangkan. Di papan tulis ini, jamaah, saya telah menulis sebuah tajalli. Ya. Saya sudah menulis sebuah tajalli. Ini yang saya sampaikan tadi, diri batin lam jalalah. Awal usul terjadinya atau awal terjadinya alif itu disebut wujud yang bersifat alam jauhar. Nah, alam jauhar ini di dalamnya, alam jauhar adalah alam hayat, alam kosong tapi alam hayat. Di dalamnya ada sebuah wujud dinamakan Nur Kudus yang diberi nama Nur Kudus. Nur Kudus ini akan ditajalikan berupa rahasia disebut basita. Nah, maka basita ini adalah suatu sir yang wujud. Jadi dia dulu di golongannya dia kudus. Kudus ini tak ada namanya, ya. Tak ada nama, tak ada apa-apa lah. Basita baru dikasih nama kepada tingkat rahasia. Maka dia adalah sebuah wujud rahasia. Ini basita ini yang berubah. Barulah sir ini diperjalankan kepada batin. Batin adalah wujud. Apa hal yang ingin dia jadi, dia bisa jadi dari wujud. Maka wujud batin ini adalah asal muasal dari zat terjadi. Nah ya, azat inilah nanti ke depan dia mau dia tengokkan siapa, dia wujudkan siapa, nanti muncul dari wujud ini kepada zat zahir. Nah, di itu kita lihat. Berarti alif dengan 4 kejadian sampai zat itu tak bisa kita tengok dengan mata. Jadi artinya alam fa. Alam fa. Ini alam fa gitu ya. Yang disebut dengan alam jauhar. Jauhar itu alam awal, ya, alam awal.
Sifat alif adalah wujud. Yang kedua kita tengok wujud yang arti tiada. Kalau wujud ada, wujud tiada. Nah ini tiada ini tak bisa ditengok. Ya. Lam jalalah. Lam jalalah ini adalah diri kodrat halus. Wujud yang paling halus disebut sabita. Ya. Nah ini disebut ahyan sabita. Nah dirinya kodratnya al-haq atau halus. Nah dari yang halus ini ditajalikan dia berupa hayat. Hayat ini adalah nama sebuah pantulan, yaitu karajiah. Maka dia pantulkan kepada maujud, maka muncullah rupa-rupa bentuk. Nah, muncullah berupa bentuk. Nah, ini yang akan bertajali nanti pada zat ini. Nah, inti yang dikatakan pencarian lam jalalah. Jangan nanti orang kata lam jalalah, kata orang kita tahu juga lam jalalah, tapi kita tak tahu asal usulnya. Lam jalalah adalah lam alif hamzah ya, dia adalah suatu kodrat ketuhanan. Ya. Nah, makanya lam alif ya pada wujud ini lam kodratnya adalah tubuh. Ya, kalau pada la. Nah, tubuh kalau pada la. Kalau dia pada lam, kalau pada alif itu jatuh pada nafas. Dan ini sama-sama tak bisa ditengok, ya. Nah, kalau il, nah ini sifatnya adalah lam itu pada batin, diri batin, ya. Nah, sementara alif adalah jantung atau gerak yang bergerak itu. Nah, itu yang dikatakan kodrat. Jadi ini asal usul daripada lam jalalah, ya. Lam jalalah yang akan terhimpun menjadi suatu diri sir dan batin. Nah, jadi kalau sir dan batin ini, ya, kalau sir dan batin ini kita amalkan, kita wajib menjalankan dan mengamalkan, ya. Nanti apa yang kita amalkan season kedua nanti saya sampaikan. Ini asal usul lam jalalah. Nanti kita harus tengok macam mana cara kita untuk tajalinya. Semua itu setelah season ketiga itu masuk kepada alam tajali. Minggu depan masuk kepada alam tajali, ya. Dan sini kita harus tengok dulu macam mana kita bisa paham terhadap wujud dan maujud lam jalalah. Jadi kita jangan hanya kata lam jalalah, tapi kita tak paham macam mana asal usul lam jalalah yang menjadi diri rahasia, ya, dan tubuh batin. Ini kita bercerita kepada tingkat diri rahasia atau sir dengan tubuh batin. Nah, bisalah kita bayangkan diri rahasia ditambah dengan tubuh batin sama-sama tak terlihat. Makanya disebut lam alif. Lam itu adalah lamnya alif atau lam tersirat. Lam tersirat tapi kodrat dia batin. Nah, itu yang akan menuju tajalli tubuh kalau di la. Nah, jadi lam jalalah adalah kodrat batin. Nah, kodrat batin jatuh kepada kodrat tubuh. Tapi kalau yang tersirat sir alif jatuh pada nyawa. Kalau kalau il alifnya jatuh pada kodrat bunyi, ya. Bunyi jantung, tapi batin jantung namanya lam jalalahnya. Jadi dua, untuk tersirat dan untuk yang nyata. La il, gitu. Baik, kita coba muzakarah biar paham. Salam zakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu akbar.
jeruk tadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Sihat, Buya, ya? Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru sekarang Buya sudah menyampaikan tingkatan daripada pembelajaran kita pada minggu yang lepas, iaitu pada tahap 1, mengupas pada wujud, wujud dan maujud. Jadi pada tahapan kedua ini sudah jelas diterangkan daripada manakah lam alif itu berasal. Itu yang akan kita kupas pada malam hari ini. Jadi tanpa melengahkan, saya mohon kepada para jemaah untuk mengetik tanda tangan, bertanyakan soalan. Jadi yang mengetik buat pertama sekali saya persilakan Pak Imam Saleh, kemudian Pak Imam Manbayu, ya. Dipersilakan dulu Pak Imam Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buddha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, berbahagia selalu. Insyaallah. Amin. Jadi di sini seperti yang disampaikan Buya tadi, alif itu bukanlah semata wujud Buya, tetapi juga adalah sebuah alam alafa. Iya. Itu ya. Iya. Alafa belum pakai alif dia. Nanti setelah alif ini kan hayat. Hayat, ya, hidup. Jadi kalau tak ada alif, alam fa ini tidak hidup. Nah, alif itu munculnya nanti setelah dia bersatu antara alif dengan lam jalalah. Jadi dia belum alif tapi alam fa. Nah, gitu. Ada jauhar, ada sir, ada batin, ada zat, betul tak? Nah, itu. Berarti itu alam fa namanya. Jauhar, sir, batin, zat. Nah, 4 itu namanya adalah jauhar atau dikatakan dengan alam fa. Tapi kalau lam jalalah, nah itu kota dia tuh namanya halus, ya. Nah, basita, nah, ahyan basita. Kalau apa? Sabita, nah, ahyan sabita. Kalau jauhar basita, kalau ini dibalik, ya, ahyan sabita, gitu. Kalau jauhar basita, ini sabita. Nah, jadi halus. Halus ini dia munculkan hayat, hayat dia pantulkan wujud, maka lahirlah rupa-rupa. Nah, jadi ini kodrat, nanti setelah dipasangkan dia baru berlaku. Kalau belum dipasangkan, belum mewujud lam alif ya pada kodrat tadi, dia belum bisa dipasang. Rupa siapa yang akan muncul? Ya, zahir siapa yang akan muncul? Dia kan belum jadi tubuh, belum jadi diri alam jalalah nih. Nah, jadi nanti dia akan muncul. Tapi kita kaji adalah berarti sudah ada yang akan muncul. Nah, sudah ada yang akan zahir. Nah, macam itu. Jadi itu kajian dari asal usul lam jalalah atau lam alif. Gitu. Paham? Alhamdulillah, insyaallah ya. Jadi kita memang tugaskan kepada jemaah untuk mengamalkan, belajar atau riyadhah, melatih diri untuk mengamalkan, melenyapkan menjadi diri lam jalalah. Nah, mengamalkan nyawa alif pada nyawa sir, pada nyawa hilang, dan lam jalalah tubuh pada tubuh hilang sebagai batin. Nah, bagaimana nyawa jadi rahasia dan batin, tubuh jadi batin, sama-sama tak bisa ditengok dengan zikir melalui hidung. Nah, gitu. Tak boleh melalui mulut, dengan melalui hidung, gitu. Ya. Jadi bukan dibaca dengan hidung tapi dijalankan dengan, itu namanya tajalli batin. Tajalli batin hu dengan Jadi gitu nanti jalankan. Paham?
Insyaallah ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam Saleh di atas soalan yang disampaikan. Sikit-sikit Buya sudah membukakan apa yang patut disampaikan. Alhamdulillah, semoga nanti akan bertambah input kita pada malam kali ini. Baik, dipersilakan pula Pak Imam Khatib Man Bayu untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan Pak Man. Alhamdulillah, terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik-baik aja, Buya ya. Amin, insyaallah. Amin. Pertanyaannya, Buya. Tadi kan aku, an keakuan. Apakah an ini yang akan jadi wujud, Buya? Kalau setiap batin itu namanya an, setiap maujud namanya am. Cuma tidak ada dibahas. Karena kalau dikatakan an, setiap batin alif nun, alif sir tersirat nun batin kan sama saja, ya kan? Iya. Tapi kodratnya batin an. Kalau am itu alif tersirat am wujud kelihatan. Jadi itu semua kodratnya an-am. Maka dia ada di surat Al-An'am 165 itu menandakan sebuah diri yang berkuasa atau Rob. Gitu. Jadi an sama. Tetapi dalam tajali keakuan kita tidak menyebut an tapi na. Nah, ya. Carikan nahu. Terbalik. Nah, terbalik. Iya, Buya. Terbalik. Terbalik dia. Karena dia akan bersifat zahir dan keumatan, keakuan gitu. Iya, Buya. Lagi satu, Buya. Boleh, Buya ya? Silakan. Jauhar ini dengan Nur Kudus ini sesama jadi ke Buya atau berdulu kemudian kan? Sama-sama jadi dia. Dia Sama-sama Buya ya. Nah, Jauhar itu namanya awal. Jadi yang ada pada awal itu adalah Nur Kudus dengan alam hayat dinamakan Jauhar. Makanya itu asal usul alif. Alif itu sebetulnya kalau dia sudah menghimpun banyak alif namanya. Tapi kalau dia belum bernama alif itu Jauhar. Jauhar. Iya. Beza di nama Buya ya. Iya, beda di nama ya. Nanti Jauhar ini akan muncul dia nanti. Dia semua yang kita kaji ini dia akan muncul di wujud makom manusia itu. Nanti dia akan muncul. Iya Buya. Gitu man. Insyaallah. Alhamdulillah Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Man Bayu, Imam Khatib kita sudah Buya terangkan tadi tentang am dan nahu. Yang mana am ini adalah zahir batin, nahu aku dan keakuan. Okey, baik. Dipersilakan pula jemaah yang lain, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan dengan mengetik tanda tangan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Okey, baik Buya. Saya ingin bertanya kepada Buya ya. Saya mengambil kesempatan ini. Jadi tadi sudah diterangkan tentang alam fa merujuk kepada empat tahapan tadi. Kemudian ada lam alif. Jadi adakah pertemuan alif dan lam alif ini yang dipanggil azkar Buya? Mohon pencerahan. Karena nanti itu akan ada pertemuan. Jadi dia tidak bernama sebuah alif lagi, ya. Alif ini adalah nama kodratnya nanti, gitu. Jadi tidak ada lam jalalahnya, tidak disebut lam jalalah lagi. Dia sudah bernama sebuah kodrat. Nah itu memang untuk masa ini kita tak bahas itu, ya. Kita memang memasuki tahap 2 mengenal asal usul alif dan lam jalalah. Kenapa jadi batang tubuh rahasia?
Itu yang jadi harus kita paham. Kita tak boleh berkalam yang tak bisa kita paham, gitu kan? Dan tidak boleh menurunkan wahyu tanpa lau mahfuz atau tanpa penglihatan hurufnya, gitu. Jadi tak boleh kita menghakikatkan kodrat Tuhan, makanya kita harus kaji, gitu. Jadi nanti dia akan sebuah satu, dia akan menjadi satu nanti itu sampai pada masa disebut manusia. Manusia askar itu sebagai alam askarnya nanti, alam titik temu sebagai semua insan. Jadi dikaji itu semua. Dengan kesempurnaan diri batin, dia bisa mentajalikan batin dirinya. Yang dikatakan domir itu yang akan muncul itu. Ya, dia akan bisa mentajalikan kepada tiga insan tadi. Tapi kalau dia tak sempurna menjadi diri batin, dia tak akan mampu mentajalikan. Karena dia sebuah alam hayat. Ya, manusia adalah sebuah makom, sebuah alam. Jadi alam ini memiliki kekuatan-kekuatan yang berwujud dalam ketuhanan. Hak untuk menjadi ketuhanan tadi, inilah pembekalan sebuah batin diri yang membuat dia menjadi Rob atau berkuasa. Gitu. Tapi kalau belum muncul batin diri, tak boleh dia berkuasa, karena tidak ada hak di situ. Kalau sudah muncul barulah hak, zahir dan batin atau an dan am, gitu. An dan am akan berkuasa setelah datangnya rahasia batin diri itu. Nanti baru minggu depan kita akan memasuki, kalau tadi kita memasuki latihan riyadhah dari menghilangkan jasad kepada tubuh lam alif atau lam jalalah dengan nanti minggu depan kita akan memasuki latihan, yaitu bagaimana kita menghantar petunjuk tuh, menghantar batin tunggal tuh kepada yang insan, insani dan insanu tadi. Nah itu bagaimana, dari mana kita bagi, dari mana datangnya, dan macam mana cara perjalanannya. Dan itu kita harus buktikan dan kita latihan. Makanya minggu depan itu adalah minggu untuk terakhir tayangan, ya, terakhir tayangan untuk diamalkan. Jadi kalau sudah diamalkan itu bisa dihatam gitu, sesuai dengan apa yang kita kasih tahu kemarin, dihatam. Jadi kita harus hatam, karena kalau masih ada hak kekuatan lahud syariat, lahud hakikat untuk menuju tingkat sir wujud ini, sama kayak kita, pangkat kita ini korporal tapi cerita kita jenderal. Nah itu tak sampai-sampai dia, kita besar di cerita saja, cerita kita jenderal, pangkat kita korporal. Jadi ya tak pantas lah gitu. Jadi dihatam dulu supaya korporalnya naik dia nih, macam itulah kira-kira, paham? Insyaallah ya. Insyaallah Buya, difahami Buya. Alhamdulillah. Jadi kita persilakan jemaah yang lain, mungkin ada lagi pertanyaan. Setelah Buya menerangkan dengan kita sebentar tadi bahawa melalui riyadhah ni nanti kita akan dapat naik tahapan seperti yang diibaratkan general dengan korporal ni. Dengan cerita yang besar, tapi kita harus melalui riyadhahnya nanti insya-Allah. Jadi kajian tauhid ilahiyah macam inilah yang kita harapkan kepada semua guru-guru, supaya dia betul-betul melalui kajian yang benar, ya, yaitu kodrat yang disebut hijahiyah. Sekarang hijahiyah cuma diganti dengan cerita daripada orang ahli-ahli marifat, cuma cerita. Cerita yang mana kita disuruh takluk kepada cerita tu. Tapi tidak bisa diwujudkan cerita tu ke dalam iman, ya. Tak ada lau mahfuznya. Kalau tak ada lau mahfuz tu kan kenyataan. Kalau dia tak bawa kepada huruf, cerita tu tak nyata.
Itu. Dan tak bisa dinyatakan. Nah itulah hebatnya Lauh Mahfuz tadi. Kalau tak Al-Quran dia bedah mencari diri, bukan Tuhan yang namanya Allah yang dia cari itu. Nah gitu. Nah baik, nanti 10 menit lagi saya akan masuk. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah.